Hai, perkenalkan, nama saya Indah Amanda. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang mitigasi bencana terhadap konflik sosial. Bingung ya? Mari kita bahas definisinya satu persatu. Jadi, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, penyadaran, maupun peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman-ancaman bencana. Lalu, arti bencana itu sendiri apa? Bencana adalah serangkaian peristiwa mengancam, mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia itu sendiri, yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis lainnya. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan adanya bencana, yaitu faktor alam, faktor non-alam, dan bencana yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, atau bisa disebut bencana sosial. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan bencana. Pertama, faktor alam, faktor non-alam, dan faktor dari manusia, atau bencana sosial. Ketiga faktor ini ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Contoh dari bencana alam, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi. Dari bencana non-alam, kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, adanya pandemi, dan epidemi. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang bencana sosial. Definisi dari bencana sosial itu sendiri adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, maupun teror. Jadi, konflik sosial itu sendiri apa? Lalu, konflik sosial terjadi di mana adanya pertikaian baik antar individu kelompok yang bersifat merusak tata tertib sosial yang bisa dipicu oleh kecemburuan sosial, ras, budaya, dan ekonomi. Lalu, konflik sosial apa saja yang pernah terjadi di Indonesia? Kerusuhan Mei 1998, di mana kerusuhan itu merupakan kerusuhan rasis terhadap etnis Tionghoa di Jakarta. Yang kedua, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang ketiga, Gerakan Papua Merdeka. Itu udah lama ya. Coba yang baru. Yang pertama, ada konflik buruh PT AFI dengan produknya yang bernama ICE. Yang kedua, ada konflik 2 Desember, yaitu konflik 212. Yang ketiga, terjadi demo besar-besaran penolakan RUU KPK dan KUHP. Yang keempat, baru juga terjadi penolakan secara besar-besaran tentang pengesahan Omnibus Law. Banyak banget kan? Nah, hal ini bisa saja dijadikan suatu alasan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun kepada yang memiliki kepentingan lainnya. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, akhirnya akan berdampak pada tingginya disintegritas bangsa yang akan timbul karena permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks dari akumulasi permasalahan yang terjadi, baik ideologi, politik, sosial, maupun budaya, yang saling tumpang tindih. Apabila hal ini tidak cepat diselesaikan dengan tindakan-tindakan penanggulangan dan memecahkan masalah ini sampai akar permasalahannya, maka yang akan terjadi adalah problem yang terus-menerus berkepanjangan. Seperti tragedi hilangnya Marsinah 1993 yang belum terpecahkan hingga saat ini, penculikan Wiji Tukul dan 13 aktivis lainnya,
pembunuhan Munir 1998, dan tragedi-tragedi lainnya yang belum terpecahkan hingga saat ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali? Yang pertama, mitigasi sebelum konflik terjadi, seperti menjunjung tinggi toleransi beragama, perbedaan ras, suku, budaya. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan di antara lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai budaya, ras, suku. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan ketika konflik sosial itu sudah terjadi? Yang pertama, menyelesaikan konflik dengan berkepala dingin. Yang kedua, fokus terhadap penyelesaian konflik. Yang kemudian, fokus terhadap permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, melakukan diskusi dari berbagai pihak yang nantinya akan dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, terakhir, jika kalian terlibat dalam suatu konflik kerusuhan, yang bisa kalian lakukan diantaranya yang pertama, menjauhi kerumunan atau kelompok yang sedang memicu perkelahian atau kericuhan. Yang kedua, apabila melihat terjadinya kerusuhan, maka sebaiknya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, yang terakhir, harus adanya rasa saling menghormati antar sesama demonstran dan staf keamanan. Kenapa? Karena hal tersebut akan menimbulkan terciptanya situasi yang kondusif, sehingga berakibat pada sampaikannya aspirasi secara baik. Akhirnya, sampai pada akhir video kali ini. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa cuci tangan pakai masker. Stay safe. Mitigasi adalah serangkaian upaya mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko. Aduh, mamang sate bikin enak. Kicrik.